Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum khair, kaifa halukum jami'an ya auladi. Arju lakum sihhatan wa afiatan. Amin ya rabbal alamin. Fi hadzal fursa nabhasu anil qawaid aqsamul fi'li. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qawaid atau tata bahasa Arab tentang aqsamul fi'li, artinya pembagian fi'il. Nah, sebelum kita membahas tentang pembagian fi'il tersebut, sebelumnya akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran atau pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu diharapkan nanti kalian dapat memahami qawaid atau tata bahasa Arab tentang aqsamul fi'li. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis qawaid atau tata bahasa Arab tentang aqsamul fi'li, artinya dapat menerapkan ataupun menganalisis dalam sebuah kalimat ataupun dalam sebuah teks bacaan mana itu fi'il. Nah, fi'il, al-fi'lu, fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian kedua fi'il mudhari, dan ketiga fi'il amr. Fi'il madhi itu apa? Jadi fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dikerjakan, artinya waktunya telah lampau. Kemudian fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Kemudian fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Jadi ini adalah pembagian fi'il berdasarkan waktu. Jadi waktu itu ada waktu masa lalu, waktu sekarang, dan akan datang. Maka ini adalah pembagian fi'il berdasarkan waktu. Jadi fi'il madhi, mudhari, amr. Madhi itu masa lampau, mudhari sekarang atau bisa akan datang, amr itu akan datang atau lebih tepatnya berupa perintah. Fi'il madhi, nah ini ada contoh tasrifan dhamir beserta fi'il madhinya. Di dhamir mulai huwa sampai nahnu, dan fi'il madhi ini berdasarkan tasrifan lugawi. Tasrif lugawi. Bisa kita baca bersama dari dhamirnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kita terapkan ke dalam fi'il madhi. Di sini fi'il madhinya kita contohkan darosa, artinya belajar. Nah, kita tasrif bersama. Perhatikan panjang dan pendeknya. Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Nah, ini contoh tasrifan dari fi'il madhi. Kita lanjutkan dan kita perinci. Jadi fi'il madhi keterangannya atau pengertiannya huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil madhi. Jadi fi'il madhi adalah setiap fi'il yang menunjukkan atas pekerjaan pada masa lalu. Jadi pekerjaan itu telah dilakukan pada masa lalu sebelumnya. Ini ada beberapa contoh rumus. Ada rumus fi'il madhi, dhamir, dan makna. Jadi dhamir huwa artinya dia laki-laki tunggal. Kita contohkan tadi darosa. Jadi darosa fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf itu semuanya berharokat fathah. Kemudian huma, mereka berdua laki-laki. Darosa artinya 2 orang telah belajar. Tandanya harokat huruf terakhir di fathah plus tambahan alif.
Jadi awalnya darosa, ketika yang melakukan itu 2 orang laki-laki, maka menjadi darosa, ketambahan huruf alif. Kemudian hum, domir hum, mereka laki-laki banyak. Fi'il madinya darosu. Perhatikan cirinya, harokat huruf terakhir yang berupa sin itu harokatnya di dhamma. Kan tadi kalau di atas darosa harokatnya di fathah. Kalau hum, darosu, harokat huruf terakhir yang berupa sin itu di dhamma. Kemudian tambahan wawu sukun dan alif. Ini hum. Hiya, dia perempuan tunggal. Jadi darosat, harokat huruf terakhir di fathah atau tetap, kemudian tambahan tak sukun, tak ta'nis sakinah. Kemudian huma, domir huma, mereka berdua untuk perempuan. Jadi darosata, harokat huruf terakhir di fathah, darosa, kemudian tambahan ta, tak sama alif. Alifnya menunjukkan, tak menunjukkan perempuan, alifnya menunjukkan 2 yang melakukan. Kemudian hunna, domir hunna, mereka perempuan banyak. Darosna, perhatikan nanya ini pendek ya. Darosna, harokat huruf terakhir disukun, jadi sinnya disukun karena sin huruf terakhir plus tambahan nah. Kita lanjutkan domir selanjutnya. Domir anta, kamu laki-laki tunggal. Fi'il madinya darosta, harokat huruf terakhir disukun, sinnya disukun plus ta. Kemudian domir antuma, kamu berdua laki-laki. Darostuma, harokat huruf terakhir disukun plus tuma. Kemudian domir antum, kalian laki-laki banyak. Darostum, harokat huruf terakhir disukun, sinnya disukun, kemudian tambahan tum. Kamu perempuan tunggal. Anti, domir anti, fi'il madinya darosti, harokat huruf terakhir disukun, sinnya disukun, kemudian tambahan ti. Kemudian domir antuma, kamu berdua perempuan. Darostuma, harokat huruf terakhir disukun plus tuma. Kemudian domir antunna, kalian perempuan banyak. Darostunna, harokat huruf terakhir disukun plus tambahan tunna. Kemudian ana, saya. Darostu, harokat huruf terakhir disukun plus tu. Dan terakhir nahnu, artinya kami atau kita. Fi'il madinya darosna, ini nanya panjang. Harokat huruf terakhir disukun plus tambahan nun dan alif. Ini adalah tasrifan dari fi'il madhi. Contoh, nah ini ada contoh fi'il madhi. Qara'a Muhammadun al-kutubah. Qara'a ini dhamir huwa. Muhammad telah membaca buku. Qara'a Muhammadun al-kutubah. Kemudian yang kedua, katabat Fatimatun ar-risalata. Fatimah telah menulis surat. Katabat ini menunjukkan yang melakukan adalah perempuan karena ada tak sukunnya. Dhamir hiya. Kemudian Ismail wa Hamid dhahaba ilal madrasati. Ismail dan Hamid telah pergi ke sekolah. Jadi dhahaba ini yang menunjukkan 2 orang laki-laki, tanda ada alif tasniyahnya. Kemudian terakhir, shollu muslimuna sholatal dhuhri jama'ata. Orang-orang Islam telah sholat duhur berjamaah. Tentang fi'il mudhari. Nah, coba kita lakukan bersama, nyanyikan bersama. Dhamirnya bisa disamakan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Untuk fi'il mudhari'nya, yadrusu yadrusani yadrusuna, tadrusu tadrusani yadrusna,
tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, tadrusna, tadrusu, nadrusu. Nanti bisa kalian nyanyikan dan pelajari di rumah. Fi'il mudhari sebelumnya juga pernah saya jelaskan bahwasanya huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil hadir wal mustaqbali. Jadi fi'il mudhari itu setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan pada waktu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Domirnya sama ya, artinya kita fokus ke tandanya. Jadi fi'il mudhari contohnya di sini yadrusu, tadi fi'il madinya darusa, fi'il mudhari'nya yadrusu. Kalau huwa itu diawali oleh huruf mudhari'ah dan diakhiri harokat dhamma. Jadi kalau fi'il madi itu terakhirnya di fathah, kalau fi'il mudhari itu di dhamma untuk dhamir huwa. Kalau dhamir huma diawali oleh yadrusani, diawali oleh huruf mudhari'ah, kemudian huruf terakhir di fathah karena bertemu dengan alif, jadi tambahnya alif dan nun. Untuk dhamir hum yadrusuna, diawali huruf mudhari'ah, kemudian tambahan wawu dan nun, dan huruf terakhirnya di dhamma karena bertemu dengan wawu sukun. Kemudian dhamir hiya tadrusu, karena menunjukkan perempuan maka huruf awalnya diawali huruf mudhari'ah ta dan huruf terakhir berharokat dhammah. Dhamir huma tadrusani, diawali huruf mudhari'ah ta, kemudian ditambahi alif dan nun, huruf terakhir di fathah karena bertemu dengan alif. Kemudian dhamir hunna diawali oleh huruf mudhari'ah, kemudian huruf terakhir disukun mendapat ketambahan huruf nun, na. Kita lanjutkan. Untuk dhamir anta, fi'il mudhari'nya tadrusu, diawali oleh huruf mudhari'ah ta dan harokat huruf terakhir di dhamma. Kemudian dhamir antuma diawali huruf mudhari'ah ta, kemudian mendapat tambahan alif dan nun, huruf terakhir itu di fathah. Kemudian dhamir antum tadrusuna, huruf diawali huruf mudhari'ah ta, kemudian mendapat tambahan wawu dan nun. Kemudian dhamir anti, huruf awalnya ta, kemudian mendapat tambahan ya sukun dan nun. Kenapa huruf terakhir berharokat kasroh sinya? Karena bertemu dengan ya sukun. Kemudian antuma tadrusani, mendapat awalan huruf mudhari'ah ta dan tambahan alif dan nun. Kemudian antuna diawali huruf mudhari'ah ta, kemudian huruf terakhir disukun, sinnya disukun mendapat tambahan nun. Ana menunjukkan saya, diawali huruf mudhari'ah alif, adrusu, kemudian nahnu itu mendapat tambahan huruf mudhari'ah nun. Nah, ini huruf tentang fi'il mudhari. Contohnya bisa kita lihat sama dengan tadi, tinggal mengganti fi'il mudhari. Jadi Muhammadun yaqra'ul al-kutuba. Jadi Muhammad itu huwa, maka awalnya qara'a, karena dia laki-laki huwa, maka menjadi yaqra'u. Huruf mudhari'ahnya ya, yaqra'u. Kemudian Fatimatun taktubu ar-risalata. Taktubu ini menunjukkan fi'il mudhari dari dhamir hiya. Jadi Fatimatun itu menunjukkan perempuan satu. Ismail wa Hamid yadhhabani, diawali oleh ya, kemudian mendapat tambahan alif dan nun, yadhhabani ilal madrasati. Kemudian muslimuna yusalluna sholata zuhri jama'atan. Jadi yusalluna karena itu dhamirnya hum,
diawali oleh ya, kemudian di akhir mendapat tambahan wawu dan nun. Nah, ini contoh dari fi'il mudhari. Fi'lul amri, ini ada dhamirnya, kita baca bersama. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, fi'lul amr ini ada goib, ada hadir. Goib artinya orang ketiga, dia. Nah, untuk menunjukkan fi'il amr maka ada tambahan lam amr. Jadi ada tambahan la. Jadi liyadrus, liyadrusa, liyadrusu, litadrusa, liyadrusna. Sedangkan untuk fi'il amr yang hadir, yang inilah yang biasanya dipakai untuk kata kerja fi'lul amr atau kata kerja perintah. Jadi anta udrus, antuma udrusa, antum udrus, anti udrusi, antuma udrusa, antunna udrusna. Ya, kita pelajari sekali lagi. Liyadrus, liyadrusa, liyadrusu, litadrusa, liyadrusna, udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Sedangkan pada dhamir ana dan nahnu itu tidak ada fi'il amrnya, karena nggak mungkin kita menyuruh diri kita sendiri. Nah, ini adalah fi'il amr. Nah, adapun pengertian fi'il amr itu sendiri adalah madalla ala talabin minal fa'il mukhatab min ghairi lamil amr. Jadi sesuatu yang menunjukkan terhadap perintah dari fa'il, orang yang melakukan pekerjaan mukhatab artinya orang kedua yang diajak bicara, bi ghairi lamin amri, tanpa adanya lam amr. Ini yang hadir, pengertiannya hadir. Jadi udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna, itu pengertian yang di atas. Atau kullu fi'lin yadullu ala hadasin fil mustaqbal, atau setiap pekerjaan yang menunjukkan terhadap kejadian yang akan datang. Jadi perintah itu belum dilakukan, masih memerintah. Ketika sudah dikerjakan, itulah yang namanya fi'il amr, perintah. Nah, ini ada proses pembuatan fi'il amr, bagaimana fi'il itu menjadi sebuah fi'il amr. Jadi fi'il amr itu awalnya dari fi'il mudhari. Contohnya yadribu. Ini yang fi'il mudhari dhamir huwa. Kemudian setelah yadribu, setelah fi'il mudhari, menjadi yang proses pertama, huruf mudhari'nya dibuang. Jadi yadribu huruf mudhari'nya kan ya, dibuang jadi dribu. Kemudian proses yang kedua, setelah ya-nya dibuang, huruf mudhari'nya dibuang, huruf akhir disukun atau dibuang. Nah, yadribu ini bukan dibuang tetapi disukun. Kemudian terakhir, proses ketiga ditambah hamzah wasol atau hamzah khoto. Jadi idrib, tambahi hamzah jadi idrib. Kemudian yang kedua, ya'lamani, ini huma. Proses yang pertama, huruf pertama dibuang, huruf ya-nya dibuang, huruf mudhari'nya dibuang. Kemudian proses yang kedua itu huruf terakhir dibuang. Itu kan ada nunnya, maka dibuang. Kemudian yang terakhir ada tambahan hamzah, jadi i'lama. Kemudian fi'il mudhari yaftahuna, dhamir hum. Proses pertama, ya mudhari'nya dibuang. Kemudian proses kedua, huruf terakhir dibuang, nunnya dibuang. Kemudian proses yang ketiga mendapat tambahan hamzah, iftahu. Hamzah wasol jam hamzah khoto, itu bedanya. Kalau hamzah wasol itu ketika digabungkan dengan huruf sebelumnya itu nggak dibaca. Sedangkan hamzah khoto itu tetap bisa dibaca.
Fi'il mudhari tajlisina ini anti. Proses pertama huruf mudhari'nya dibuang, ta'nya dibuang. Kemudian proses yang kedua huruf akhir dibuang, nunnya dibuang, kemudian tambahi proses yang ketiga hamzah. Jadi ijlisi. Kemudian taktumbu, fi'il mudhari taktumbu. Hiya, proses pertama taknya dibuang, kemudian proses kedua huruf terakhir disukun, proses ketiga uktub tambahi hamzah. Kenapa yang lain pakai hamzah harokatnya kasroh, sedangkan ini uktub hamzahnya berharokat dhammah? Itu kita bisa lihat dari fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya itu taktubu ikut wazan fa'ala yaf'ulu, ain fi'ilnya itu di dhammah, taknya ini taktubu huruf keduanya itu di dhammah, maka nanti hamzahnya itu harokatnya dhammah, uktub. Jadi taktubu jadi uktub. Kalau ain fi'ilnya harokatnya kasroh atau fathah itu tetap pakai hamzah harokatnya kasroh. Sedangkan kalau ain fi'ilnya huruf kedua, karena huruf madhi kan ada 3, kalau yang di tengah-tengah itu hurufnya fi'il mudhari'nya itu di dhammah, maka hamzahnya nanti di dhammah. Kemudian fi'il mudhari'nya yajri. Proses pertama huruf mudhari'nya dibuang, kemudian proses kedua huruf terakhir dibuang, ya-nya dibuang, kemudian proses ketiga tambahi hamzah. Jadi ijri. Nah, ini ada contoh. Uktubu ad-darsa fi kitabakum. Uktubu, tulislah kalian semua, darsa pelajaran fi kitabakum di buku kalian. Dan ijlisi alal kursi. Ijlisi itu fi'il amrnya, duduklah kamu perempuan alal kursi di atas kursi. Iftah dzalikal baba. Iftah itu fi'il amr, bukalah untuk kamu laki-laki, dzalikal baba pintu itu. Istami'a alal syar'i ustadzi. Istami'a dengarkan kamu berdua, ini fi'il amrnya, alal syar'i ustadzi terhadap penjelasan guru. Nah, ini ada contoh fi'il madhi, mudhari dan amr. Ini hasala yahsulu uhsul. Nah, ini yang saya maksud, yahsulunya shotnya ini harokatnya itu dhammah, maka fi'il amrnya hamzahnya itu uhsul di dhammah. Hasala yahsulu uhsul artinya memperoleh. Naqala yanqulu unqul sama qoma yaqum qum. Nah, ini 3 ini contoh yang mana ketika fi'il amr hamzahnya di dhammah. Bana yabni ibni, saro yasiru sir, zara'a yazuru yazra'u izra, suna'a yasna'u isna, nasiya yansa insa, waffara yuwaffiru waffir, ishtara yashtari ishtar. Nah, ini ada lagi contoh unzur ila tasrif nizami fil af'alil atiyah. Madhi, mudhari dan amr. Qara'a yaqra'u iqra, rasama yarsumu ursum, tabakha yatbakhu itbakh, kataba yaktubu uktub, hafidha yahfadhu ihfadh, ghasala yaghsilu igsil, arafa ya'rifu i'rif, nama yanamu nam, marusa yumarisu maris, sawwara yusawwiru sawwir, ikhtara yakhtaru ikhtar, istiraha yastarihu istarih. Ini contoh-contoh fi'il madhi, mudhari dan amr. Nah, ini ada sebuah latihan. Ayyin af'al, tentukan fi'ilnya, al-fi'lul madhi, mudhari atau amr. Jadi ayyin af'al al-fi'lul madhi wal mudhari wal amr fi jumalil atiyah. Jadi tentukan dari kalimat berikut ini mana fi'ilnya. Nah, yang pertama
Innahu yunasibuka ya akhi Amin. Mana fiilnya kalian tentukan. Kemudian nomor 2, intadhir lahdzatan. Siru syarfil yaum rubiya fi likulli ribalil wahid. Nomor 3, uridu an ashtariya qamisa. Nomor 4, imla hadhil istimarata min fadlik. Nomor 5, zahaba shadiqani ilal muhasibi wa dafa'na samanan 'indahu. Nomor 6, aina yaqa'u suq wal markazi ya akhi. 7, ja'at ba'i'a fa ahdarat lahuma ba'dal qamsan. Nomor 8, ikhtara Amin qamisan wa dhahaba bihi ila ghurfatil qiyas wa jariyah. Nomor 9, law samahta kam rubiya turidu an tudi'aha fi sabika ya sayyidi. Nomor 10, waqi' huna min fadlik. Jadi silakan tentukan fiilnya. Nah, latihannya seperti ini. Jadi soal nomor 1 sampai nomor 10 tadi silakan tentukan fiilnya yang mana. Fiil silakan kalian tulis. Kemudian kalian tulis juga itu fiil mana, fiil madhi, mudhari atau amr. Silakan diletakkan di fiil madhi, mudhari atau amr. Kemudian yang mana yang kosong, madhi atau mudhari'nya, atau madhi atau amrinya, atau mudhari atau amrnya, silakan kalian isi juga fiil yang misalkan nomor 1 saya contohkan ya. Innahu yunasibuka ya akhi Amin. Ini fiilnya yunasibu. Maka ditulis yunasibu pada kolom al-fi'lu. Kemudian yunasibu itu masuk pada fiil madhi, mudhari atau amr. Tulis karena itu fiil mudhari maka ditulis di fiil mudhari. Kenapa? Karena ada ya mudhari'anya. Yunasibu. Taruh di fiil mudhari. Nah, fiil madhinya apa? Yunasibu, fiil mudhari'nya nasabah. Nasabah, fiil mudhari'nya yunasibu. Fiil amrnya insib. Nasabah, yunasibu, insib. Seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Nah, semoga penjelasannya bermanfaat dan dapat dipahami. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.